Apa yang masalah seni rupa dihadapi di sana? Yang belum dipecahkan biar kita pecahkan masalah. Kalau masalahnya besar kita kecilkan sedikit. Kalau masalah obat hidup kalau anak pendidikan ini Pak pembelajarannya Pak anak belajar cara kita mengajarkan seni kan nah itu mungkin yang jadi PR besar karena pada dasarnya kan bukan dia di Pak. Cuma pada dasarnya nggak mau belajar apa pendidikan pada anak itu ada sebuah seni juga seni musik ini. Jadi kalau untuk itu makanya kami datang ke sini Pak bukan karena kami juga tugas saja Pak. Kami datang ke sini juga sambil mencari tahu belajar gambaran Bapak ini gimana. Saya juga masih belajar juga. Kita buka Pak. Sama-sama belajar Pak. Ya lu yang ditanyakan apa? Ciri khas identik Bapak dalam gambar itu. Kalau dikatakan ciri, gimana ya? Kalau misalnya adik-adik lihat lukisan saya, aku nggak kira-kira yang misalnya tanpa dikasih tahu siapa pelukisnya, tahu nggak? Itu objek salah satu ya kan, baru temanya misalnya kan objek atau tema yang diangkat. Enggak, misalnya kan secara teknis bisa saja style atau gaya goresannya kan setiap manusia ini kan kayak tanda tangan itu berbeda ya kan, tapi kita tahu oh ini tanda tangannya si Mas siapa namanya Roland misalnya ya kan, sekilas saja oh ini pasti Roland nih, atau tulisannya aja ketika Roland tulis tangan tanpa diketik gitu ya, oh ini tulisannya Roland, atau kita lihat tulisan teman kita di SD oh ini tulisannya si Mbak siapa Hikmah, Mbak Hikmah gitu kan, segala sesuatu ada hikmahnya. Kalau kita sudah mengenal ciri-ciri tadi tulisannya itu oh ini ketika sekarang ke lukisan kira-kira kenal nggak lewat goresan, lewat apa sakuan kuasnya, lewat warnanya. Nah biasanya ciri-ciri itu dengan mata, karena unsur-unsur serupa tuh ada garis, ada warna, ada bidang, ada komposisi, ya kan? Ada harmoni semuanya, ada tekstur juga. Kadangkala lukis tertentu kekuatannya di sketsa garis, kadangkala kekuatan yang lain di warnanya, kadangkala kekuatan yang lainnya di teksturnya. Saya yang anehnya semua saya coba unsur seni rupa itu saya angkat ketika di main komposisi ada, main warna ada, dan warna tidak sekedar melupakan warna tapi warna itu berbicara jadi sesuatu apa, itu yang penting. Kalau kita cuma numpahin cat atau warna dan semua orang pasti bisa ya kan, tapi bermain warna dengan rasa nah itu beda lah ya, itu ya. Sehingga orang sama melihat lukisan tidak lagi melihat warna tapi ada rasa. Apalagi ketika seni lukis abstrak yang saya tampilkan misalnya yang abstrak misalnya yang ditampilkan itu memang saya melukis apa yang saya rasakan bukan apa yang saya lihat. Bisa dipahami di sini. Kalau enggak kita ulang lagi. Kalau dulu kan harus diulang lagi. Ruang dan waktu. Nah, kenapa simbol burung ini dia simbol cinta, simbol damai. Nah, kalau kepercayaan Kristiani itu dia tuh Roh Kudus itu sendiri, Roh Allah itu sendiri. Rohul kan ada juga di Al-Qur'an kan. Nah, Roh suci gitu loh. Nah, Roh suci itu yang mengarah kita, yang menuntun batin kita itu mengenal dia lebih dekat lagi, mengerti makna akan kehidupannya seperti apa.
Nah, kadang-kala kita menghadapi permasalahan seperti ada dimensi ke sana, samping kanan, ya itu yang saya bilang itu. Ada karena diwujudkan dalam rupa kan kita apa istilahnya menurut aku tuh tidak beda kalau film kan bergerak ya, bisa dari sudut pandang kita bisa lihat, tapi kan seni rupa kan terbatas dua dimensi, panjang kali lebar aja. Nah tinggal dari panjang kadar lebar ini ya, ketika kita masuk ke sini tuh ada lagi kedalaman. Nah itu yang penting, ada dimensi kesananya terasa gitu, masih ada kelanjutan seperti apa. Jadi, nah saya gambarkan misalnya kayak gini kan orang kamera itu kalau bikin film itu mesti kadang-kadang kan dia bikin ini kayak gini, apa namanya istilahnya, gini, frame ya. Nah, ini kayaknya mana yang cocok nih buat tempat objeknya. Pas, ya. Nah, makanya ini sama kurang lebih gimana gitu kita melihat membuat komposisi itu tuh jadi ya menurut saya cukup mewakili apa yang saya rasakan gitu kan. Nah, ditambah tanpa objek merpati itu dia cuma sebagai dimensi yang membuat kita jadi bisa saja bingung atau guna apa-apa, ngerti ya, sekedar masuk dimensi saja. Tapi ketika ada burung itu kita akan tertuntun gitu, kembali menyentuh tidak hanya di jiwa saja tapi ke hal roh gitu, antara dimensi kenyataan fisik bentuk ini komposisinya, tapi dia juga mungkin keinginan, harapan, ya kan? Tidak hanya sampai mentok di situ, tapi kedalaman ke hal rohani juga. Kenapa tidak? Nah, ini sengaja saya tidak lukis sampai habis kayak gitu. Jadi lagi kembali ke saya berpikir sudah kontaknya frame-nya tadi malah. Nah, kalau yang lain kan tanpa sudah bebas saja. Ya, ini sampai ke sininya malah. Nah, itu berbeda lagi. Sementara ini enggak, dia sudah frame sendiri, tapi di dalam lukisan itu sendiri. Tanpa ada dikasih bingkai pun dia sudah berbeda dari semuanya kan? Iya. Beda kan? Nah, saya memilihnya tidak hanya sekedar pertimbangan artistik, ada seperti tidak usah bikin frame lagi lah, tapi frame di kanvas saja gitu, tidak sekedar gitu, tapi memang konsepnya kembali ada maknanya. Sebab berbicara dimensi frame itu mesti kan kita batasi kan? Antara yang di sini dengan itu aja udah berbeda. Tapi kembali lagi, mungkin saya terbatas kalau saya jelaskan gitu, tapi biarlah dia. Iya, yang karyanya menjelaskan. Ya tentu saja tanggapannya berbeda setiap orang. Perspektifnya. Tentang responnya, tapi ya itulah komunikasi. Kan pernah komunikasi dengan kakek nenek kan? Pernah. Dan orang tua pernah. Kan? Dan anak kecil pernah. Kan? Nah, tanggapannya beda-beda, padahal komunikasi dengan orang yang sama. Jadi anak-anak menangkap apa yang dia bicarakan, misalnya ayah ibu menangkap apa yang disampaikan berbeda. Kakek nenek berbeda lagi. Beda lagi. Mungkin kurang lebih itulah kira-kira, dan pura-pura. Nah sekarang tanya aliran mana, bingung kan, sesat kan. PGSD itu banyak cowoknya. Ini kenyataan kok, cewek berdua. Tadi ada teman yang Ya. juga cuma berhalangan. Ada alasan tadi, Pak. Alasan
bukan ibunya kesini. Dalam satu kelas tuh Pak ada 40, cowoknya itu 8 ya. Cowoknya semua hadir Enggak juga sih Pak. Di PGSD. Mungkin next time kali ya. Saya belum tentu ketemu penjelasan saya seperti ini atau ketemu dengan saya ya kan? Iya, bejur Pak. Rezeki malamnya jadi. Bisa langsung ngobrol. Berarti Pak, misalkan pian menggambar tuh berarti pas emosi saat itu tuh lah Pak? Iya pasti. Misalkan emosinya ibaratnya beberapa jangka waktu, pernah lihat pian misalkan melihat kayak lukisan ini lagi terus ketarik lagi gitu Pak, emosinya ke yang dulu lagi, mengingat emosi yang dulu lagi gitu. Sangat-sangat bisa. Nggak bisa. Kan itu kayak catatan peristiwa. Lukisan ini catatan peristiwa. Mesti sangat-sangat bisa. Bisa. Iya. Kecuali seni rupa ini jadi seni lupa. Sini lupa. Itu lupa lagi. Ini ada. Piagam juara 3 itu dibuat dari stensilan tangan. Dilukis tangan, belum ada ketemu mesin tik. Mesin tik mungkin sudah ada, tapi jarang orang menggunakannya. Komputer belum. Karena nggak bisa Iya, belum. pakai Makanya mesin tik bikin piagam, paling tulisan aja. Tapi untuk gambar listnya ini tetap tangan. Untuk pakai stensil yang digosok itu. Kemudian berkembang selanjutnya ada stensil yang diputar, yang diketik, bikin soal ulangan atau ujian tuh yang diputar stensil. Nah gitu, jadi stensil tuh kayak mesin grafis cetakan tangan, tapi kebanyakan langsung tangan. Jadi goresan di kertas stensil itu pakai tangan bikinnya. Jadi pakai tangan tuh ini ada kayak pulpen tapi nggak ada tintanya, cuma untuk menggores-gores gitu aja. Nah itu tahun 1976 itu. 1976. Jadi kalau dari 76 itu ditanya berkarya pertama sampai sekarang 2003 jadi 47 tahun. Umur saya 6 tahun itu. Jadi mana karya pertama? Saya banyak karya melukis pada saat itu, tapi hilang karena di atas kertas-kertas aja. Udah di sama orang tua, wah ngapain ngotor-ngotorin terlalu banyak, udah buang bakar. Nah tapi yang tersisa yang selama saya masih mahasiswa di ISI Jogja, karya waktu tugas itu tahun 1992 masih ada dan masih bagus. Yang lain sudah terkoleksi. Saya jual pertama harga lukisan saya cuma 600.000 sampai akhirnya menembus ratusan. Masya Allah. Itu luar biasanya berkat yang saya bilang. Kadang-kala tidak kita pikirkan, kadang-kala itu dari materi, tapi berkat yang tidak terpikirkan oleh kita tuh kadang-kala kita remeh-temehkan, yaitu kesehatan, napas kehidupan ini. Itu yang penting. Kalau yang materi itu kan lenyap dengan dunia ini, nggak bisa menyelesaikan juga. Hanya kasih kemurahan Tuhan aja yang kasih napas kita bisa ada, kita bisa ketemu. Jadi 1992 berapa tahun umurnya? 1992. Waktu saya melukis itu saya belum punya istri, belum punya anak. Nah, jadi dia lebih tua dari Hubungan. dari keluarga. Dan ukurannya 80 60 aja. Saya gambarkan. Ada beberapa karya yang 1992, tapi yang satu itu memang saya simpan. Apa ya? Relief, tapi gambar ikan. Tapi relief kayak di Candi Borobudur gitu. Itu masih Ada yang gambar ada. Fotonya. Fotonya di HP saya yang sebelumnya ada, di komputer ada, tapi kalau di yang sekarang nggak ada. Saya punya HP cepat hang. Banyak foto-foto. Komputer belum ada. Saya baru kuliah, baru ada mesin tik. komputer. Oh, komputer. Ya, tugas akhir awal-awal mesin tik. Mesin tik. Tapi pas mau Lulus. ya, mau ujian akhir itu bikin skripsi, program WS namanya, WordStar. Nah sekarang kan sudah Word gitu ya. Word. Dulu tuh WS gitu. WS. Nah ketikan print aja yang bunyi. Nah, Oh, itu yes. deskripsi awal di situ.
proses mulai ada handphone muncul, kemudian sampai sekarang wah gila-gilaan sekarang ya, aplikasinya luar biasa juga. Masya Allah. Makanya saya lukis di sana tuh ada lukisan abstrak figuratif, semua ada di ujung jari gitu. Bahwa segala sesuatu sekarang ternyata menyelesaikannya dulu. Nah, mobil saya berteriak. Mobil bapak guys. Iya ya. Sudah. Mobil. Gak rasa saya. Bapak filosofis. Mobilnya rusak. Ini kan goyang sedikit, tenangin sedikit tuh bang. Atau ada benda-benda makhluk astral tuh ya. Oh iya. Nih Pak, bisa Pak? Bisa pawang ini, pawang. Perpawangan. Mungkin cukup sampai di sini Pak. Iya. Ya bahkan melebihi, nanti kalau lebih dikurangin ya. Diulangi waktu bisa Ya kalau kelebihan kan bisa enak juga istilahnya. Bisa kekenyangan tuh apa namanya? Hah? Kenapa Pak? Kekenyangan terlalu kenyang tuh apa namanya? Kalau bahasa Dayak tuh bangkangen. Bangkangen. Apa obat banjar? Kekenyangan dah baik. Ayo. Tahu. Kalau bahasa Jawanya warak. kalau Warung. Warak ya. Warak Warak. bahasa Jawanya. Bahasa Banjarnya apa? Kekenyangan dah baik. Kekenyangan itu kan muntah ya. Ini. Ya, terima kasih lah. Kami yang terima kasih Pak. Terima kasih banyak loh.